berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Ya, mungkin dikunci di sini, Bang. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, saya jelaskan ayat ini, Bang. Yang pertama, bahwa manusia siapa yang bisa menyembuhkan sekaligus 10 orang kusta hanya dengan menyuruh pergi, memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, yang kemudian sembuh di tengah jalan dan suatu di antara mereka itu kembali dan sujud di kaki Yesus, menyembah Yesus. Lalu kemudian Yesus mengatakan kepada dia, "Di manakah yang 9 orang? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah?" Kalau Allah yang disebut Yesus di sini adalah Allah yang seperti Bang Suma tadi katakan, Allah Maha Hadir, kenapa mesti kembali ke depan Yesus sujud untuk menyembah Allah? Tidak akan cukup di tengah jalan mereka memuliakan Allah. Tetapi karena yang dimaksud Allah di sini adalah dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan tidak adakah mereka kembali untuk memuliakan Allah. Allah di sini yang disebut adalah dirinya sendiri. Dan satu orang itu sudah mempraktikkan, dia sujud di kakinya dan mengucap syukur kepadanya. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah salah satu dan dari sekian banyak ayat yang kita ambil sebagai kesimpulan bahwa Yesus adalah Allah. Selain Yohanes 1 ayat 1-3 yang kami baca tadi. Dan yang kemudian ketika pernyataan-pernyataan, "Aku datang bukan berdasarkan kehendakku sendiri, aku datang untuk diutus." Sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah sikap kesatuan, kesehatian Allah yang saling memuliakan satu sama lain. Dan itu adalah kemanusiaan Yesus yang memuliakan Bapa. Satu tujuannya adalah untuk mengajari manusia bagaimana bersikap, bagaimana memuliakan Allah di dalam kehidupan manusia itu. Jadi ketika Yesus bersikap seperti itu adalah satu contoh yang diberikan atau teladan yang diberikan kepada manusia, dan juga suatu sikap bagaimana membuktikan bahwa di dalam ketritunggalan Allah itu saling memuliakan antara satu dengan yang lain. Ya itu, Bang, terima kasih. Oke, saya ingat 2-3 tahun yang lalu saya balik ya ke kampung ya, di Palopo, tepatnya di Desa Poreang. Mungkin keluarga saya lagi dengarin. Di situ ada orang yang sakit keras, udah keluar masuk rumah sakit, kemudian tidak ditemukan penyakitnya. Saya kebetulan ada pada saat itu, secara iseng-iseng, ketika mendengarkan ada yang sakit, saya masuk ke rumah itu. Saya melihat orang ini kemudian kerasukan roh jahat. Alhasil, saya hanya melangkahi. Saya suruh keluarganya tolong baringkan anaknya, dibaringkan ibu ini. Kemudian saya langkahi. Alhamdulillah, seketika itu juga dia siuman, sadar, dan iblis yang bercongol di dalam tubuhnya itu seketika keluar. Sembuh sampai hari ini, karena saya masih berkomunikasi dengan beliau. Sembuh. Lalu dia kemudian menangis, mencium telapak kaki saya. Sampai saya mengatakan, jangan, tidak boleh, tidak boleh. Ya Allah, katanya, ya Allah, terima kasih ya Rabb, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Tapi orang waras tidak menganggap saya yang Allah. Orang yang sehat otaknya tidak menganggap Bang Suma seketika itu melihat Bang Suma menyembuhkan orang. Tidak menganggap Suma ini adalah Allah. Karena pasiennya meneriak memanggil Allah. Hanya orang cupu penganut ajaran pagan yang melihat seperti ini menyembah orang yang bisa menyembuhkan orang. Ini terjadi. Saya yang mengalami gitu loh.
orang ini mencium kaki saya katakan jangan, tidak boleh. Saya bersyukur ya Allah, terima kasih ya Allah, kau telah menyembuhkan aku. Saya kalau orang kerasukan setan, saya menganggap diri saya Tuhan, itu lucu. Yesus sama sekali tidak sesuai dengan sangkaan saudara. Tidak sama seperti sangkaan saudara. Kenapa? Yesus mengatakan dalam kesaksiannya, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, menyembuhkan. Pekerjaan itu yang aku lakukan. Dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Itu kesaksian Yesus. Jadi jauhkan pemahaman Anda, dia itu adalah Tuhan. Itu kesaksiannya. Masa Anda tidak percaya kepada kesaksiannya? Semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Itu satu. Kemudian kesaksian Yesusnya di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku, coba, aktivitasku, rutinitasku, tugasku, kesibukanku, habitku adalah melaksanakan apa yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Anda masih ragu juga? Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang dikatakan kemudian kitab saudara? Ini kitab saudara. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus, manusia dari kota Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang kusta, bahkan orang mati pun dibangkitkan dengan mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Jadi Allah yang melakukan itu, bukan Yesus. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sama seperti Bang Suma menyembuhkan orang tadi. Bukan Bang Suma, tapi Allah yang memberikan kesembuhan pada orang tersebut melalui Bang Suma.